Ustadz mohon nasihatnya bagi pemuda yang sudah goyang dengan dakwah salaf. Ikhwan, perlu diketahui, dakwah yang antum yakini, dakwah yang antum sekarang ini jadikan sebagai prinsip hidup, ajaran yang antum sekarang ini yakini adalah ajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang telah Allah katakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan menyimpang selamanya, tidak akan celaka. Soal nanti masalah benturan-benturan yang ada, saya ingin berikan kunci kepada antum. Yang penting antum terus belajar, yang penting antum terus tingkatkan ilmu antum lewat membaca buku, lewat hadir majelis ta'lim, insyaallah tidak akan goncang. Karena wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, faqad hudiya. Tuh lihat, faqad hudiya ila siratim mustaqim, akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Terus begini ikhwan, kalau antum sekarang ini lemah karena omongan orang, sekarang saya tanya, mana ada orang yang selamat dari omongan orang? Mana ada orang yang selamat dari kunjingan orang? Nggak ada. Selagi antum masih hidup, selagi antum sekarang masih segar bugar, nggak lepas dari omongan orang. Saya itu sering umpamakan, orang sekarang hidup dengan omongan orang, apalagi hidup beragama, itu seperti anak sama bapak naik onta. Ketika saat anak naik onta, diomongin orang, ini anak durhaka, kurang ajar, turun dia. Pak, saya turun aja deh pak, bapak yang naik karena saya diomongin orang. Akhirnya tidak selang lama bapaknya naik, diomongin orang. Ini bapak nggak tahu diri, anak disuruh narik unta ke sandung-sandung, dia enak-enakan naik di atas unta. Akhirnya bapaknya punya ide, nak, kamu naik diomongin, saya naik diomongin, udah gini aja deh, kita tuntun, kamu sebelah kanan sebelah kiri, aman, nggak ada yang ngomong. Ternyata masih ini unta beli mahal-mahal, mubazir nggak dinaikin. Akhirnya dua anak bapak ini naik, mak, pak, nah, kayaknya juga diomongin pak. Udah gini aja deh nak, kita naik bareng-bareng, kamu nggak diomongin, saya nggak diomongin, unta juga nggak diomongin, beres. Setelah naik malah lebih pedes. Ini anak sama bapak nggak punya otak, nggak punya kasihan, unta kuntet seperti ini dinaikin. Apa nggak sayang sama hewan? Akhirnya apa pak? Unta digendong. Akhirnya orang naik unta atau unta naik orang? Nah, ini mungkin baru beres, nggak diomongin orang karena antum gendeng. Gila, ada unta naik orang. Sampai antum sekarang ini pak, apalagi orang kafir. Allah katakan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka terus-menerus memerangi kalian sampai mereka mampu mengembalikan dari agama kalian kalau mampu. Intinya, mereka tidak akan berhenti sampai kita murtad, dan mereka juga tidak akan berhenti menuduh kita Wahabi sampai kita tahlilan kembali, ziarah Wali Songo dan salawatan. Makanya saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah, Ustadz bagaimana kiat supaya kita tidak dituduh Wahabi? Gampang, antum ziarah aja Wali Songo, selesai. Saya kalau sekarang gampang, makanya status saya di YouTube kan paling keren, gembong Wahabi. Kalau sekarang saya mau hilang, gampang mbak, saya ziarah Wali Songo sekali aja, terus di syuting, di upload di YouTube, selesai. Wah ini baru soheh, wah ini baru benar-benar dia sudah sadar nih dari kesesatannya selama ini. Wah ini lihat jempol ini, Wahabi taubat, wow keren, itu baru senang. Wong Allah juga mengatakan walan tarbo angkal yahudu walan nasoro. Coba bayangkan, sampai kembali pak. Jadi antum yang betah aja. Ada orang katanya tinggal di sini katanya repot pak, saya banyak fitnah pindah-pindah. Antum kemanapun pak akan mendapatkan rintangan, tantangan dakwah.
Sekarang di komplek ini mungkin bandar togel di depan rumah antum, pindah lagi di samping kanannya, malah depan antum imam tahlilan, samping antum bandar togel, sebelah antum penari jaipong, dan itu aja. Yang paling aman mungkin antum pindah ke hutan, nah itu sama orang hutan enak, aman. Jadi yang sabar. Bismillah Ustadz, bagaimana menasihatin saudara kita yang terlalu taklid kepada ustadznya, sudah jelas dalil kuat tetapi ngotot ikut ustadznya, padahal sudah. Intinya gini Pak, kalau antum mendapati orang yang sudah antum jelaskan dengan baik, jangan emosi, jangan gusar. Hati bukan di tangan antum, yang merubah itu Allah. Yang penting antum sampaikan dakwah sambil antum meminta kepada Allah, ya, itu aja. Setelah itu bukan kewajiban antum. Intinya pahala dakwah itu sudah antum dapat, hanya sekedar menyampaikan. Gitu. Apakah wali songo itu bermanhaj salaf? Tadi malam sudah saya sampaikan bahwa mereka-mereka yang datang awal, terutama yang datang dari Arab, itu kebanyakan berakidah ahli sunnati wal jamaah. Akhir-akhir ini marak saling tahdir antar kelompok Islam, di mana tujuannya untuk mengingatkan dari pemahaman yang salah tentang Islam. Justru kelompok yang diingatkan beralasan demi persatuan umat sehingga tidak mau dirujuk. Hadirin sekalian, memang di dalam berdakwah mereka kelompok-kelompok ini terbagi menjadi 5 pemahaman. Ada yang mengikuti metode romantis. Jadi pengennya dakwah itu romantis. Tidak ada satu kekeruhan. Pokoknya sayang-sayangan aja. Ya, mesra-mesraan aja. Ini dakwah romantis. Ada yang tidak mau saling mengusik. Ini dakwah harmonis. Pengennya harmonis. Gak boleh memecah belah umat. Menjelaskan tentang apapun gak boleh, karena takut memecah belah. Yang ketiga, dakwah kompromistis. Ya, toleran, fleksibel, apa-apa boleh. Udahlah, biarin aja. Itu kan belum waktunya. Kemudian yang keempat, dakwah realistis. Melihat realitanya. Mas, realitanya mereka kan masih senang musik. Ya udahlah, ikutin aja. Nanti soal dia tobat kan, mudah-mudahan Allah di akhir hayatnya membuka hidayah. Sekarang jangan terlalu tegang. Untuk tahlilan kita ikutin aja. Karena ujung-ujungnya juga nanti kalau Allah kasih hidayah sadar, daripada kita dimusuhi. Ini namanya realistis, melihat realita, membaca kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah dakwah idealistis, dakwah idealis, dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Ini dibutuhkan hiasan ketegasan yang bercampur dengan kelembutan, kelembutan yang bercampur dengan ketegasan. Makanya prinsip mereka, ilmu sebelum dakwah, lemah lembut ketika dakwah, sabar setelah dakwah. Itu prinsip. Bagaimana menyikapi kelompok yang menganggap musik itu seperti pisau bermata dua, tergantung isi lagunya? Ya, kalau begini Pak, zina itu juga ibarat pisau bermata dua. Kalau dengan zina jadi tentram, anteng, pikiran jadi fresh, ya nggak apa-apa, ya toh, ya. Tapi kalau dengan zina itu menciptakan fitnah, keonaran di masyarakat, yaitu baru haram. Dan juga khamr itu juga ibarat pisau bermata dua. Kalau dengan khamr jadi sembuh, habis minum khamr dzikir jadi anteng, dan masya Allah dzikir jadi tumaknina khusyuk, maka khamr boleh. Ya akhi, kalau sekarang nas mengatakan haram, ya sudah, nggak ada tafsirannya pisau-pisauan. Ya, kalau kita sekarang membaca nas, jelas kok Pak. Saya khruju min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum
yang menghalalkan zina, sutra, khomer, musik. Menghalalkan artinya asalnya apa Pak? Haram. Bahkan di dalam nas jelas, innallaha harrama 'alal buq. Allah itu mengharamkan alat-alat musik, gendang dan yang lainnya. Dengan demikian tidak perlu tafsiran. Dan Mas, saya ingin tanya buka-bukaan aja deh. Ada nggak pernah orang antum temui dapat hidayah setelah konser? Sampai hari ini anak ingin tahu buktinya di antum. Ada nggak orang habis dengan musik, Masya Allah sholatnya khusyuk, baca Qurannya Masya Allah rajin? Ada? Tolong sebutin. Bahkan kemaksiatan Pak, namanya tauhid dengan syirik nggak bisa nyampur, sunnah sama bid'ah nggak bisa nyampur, taat sama maksiat nggak bisa nyampur. Saya tanya sama antum, pernah nggak ada orang yang judi sambil zikir? Subhanallah, alhamdulillah. Habis selesai judi baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an. Nggak ada, nggak bisa campur-campur, ya. Masya Allah, ya. Ada orang habis zina, ya, kemudian mengucapkan jazakumullah khair, ya, ini sodakohnya, kemudian tausiah, ya, ukhti, lain kali yang istiqomah ya sholatnya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik dan semoga tetap tegar sabar dalam perzinaannya. Ada ya? Nggak mungkin Pak, ada tauhid nyampur sama syirik. Pelakunya juga begitu. Ahli tauhid tidak akan bisa nyampur sama ahli syirik. Ahli sunnah tidak pernah bisa nyampur sama ahli bid'ah. Ahli maksiat tidak akan pernah bisa akur sama ahli ketaatan. Itu ya. Oke. Bagaimana hak atau apa ini? Apa ini? Tata cara bergaul dengan teman tetangga yang belum mengenal sunnah. Pak, gini. Almar'u ala dini khalili. Antum silakan bergaul dengan siapapun dengan catatan ini. Yang penting antum mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau dengan pergaulan antum akhirnya dipengaruhi, stop. Karena Allah mengatakan, khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kebaikan. Kalau sudah tidak bisa, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah itulah kuncinya. Silahkan antum bergaul dengan geng motor, antum bergaul dengan preman, antum bergaul dengan perampok, antum bergaul dengan pelacur, silahkan. Tapi terpengaruh atau mempengaruhi. Tapi Pak, Rasulullah memberikan satu catatan, mustahil nggak terpengaruh. Bergaul dengan orang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau nggak beli dicolekin minimal kena baunya. Bergaul dengan teman yang buruk seperti pandai besi, tidak kena apinya, atau apa? Bau badannya. Ya toh? Iya. Kalau nggak kena apinya. Dan saya ingin sampaikan realita Pak. Ada orang yang bergaul dengan orang baik, bertahun-tahun belum tentu ketularan baiknya. Tapi kalau sudah bergaul dengan orang jelek, kadang baru beberapa hari sudah ketularan. Contoh aja, kalau antum sekarang bergaul dengan Syekh Abdul Razak, hafal juz 30, berani petentang-petenteng? Wah. Tapi kalau antum bergaulnya dengan orang yang hafal cuman inna kulhu, hafal juz 30 sudah jadi imam. Nah, itu loh pengaruh pergaulan. Makanya tentukan teman antum. Almar'u ma'aman ahab, orang itu tergantung agama temannya. Pak, pernah ada seorang badui yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kapan kiamat? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Apa yang kamu siapkan untuk menyambut kiamat? Jawabannya apa? Hubbullahi wa rasulih. Cinta Allah, cinta Rasul. Rasulullah SAW menjawab, anta ma'aman ahab. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Oleh karena itu saya mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman. Kata Anas,
Jadi Anas bin Malik ketika itu ada di belakangnya sedang memperhatikan dialognya Badui dengan Rasulullah. Sampai terharu, saking terharunya menangis. Akhirnya beliau mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman. Walaupun amalanku tidak setara dengan mereka, hanya berharap aku dikumpulkan oleh Allah bersamanya. Tuh, pentingnya bergaul. Mas, jangankan sekarang sulit-sulit. Anjing aja menjadi mulia karena bergaul dengan Ashabul Kahfi loh. Coba bayangin. Antum aja namanya nggak tertulis di Quran. Nama antum ada nggak di Quran? Nggak ada. Masuk tuh. Padahal anjing ini nggak pernah ngaji. Anjing ini nggak pernah sholat sama Ashabul Kahfi. Hanya menemani dia selama dia goa. Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang makhluk yang baik. Apalagi manusia, apalagi kita. Pilih teman kamu yang baik. Apalagi bergaul dengan ahli bid'ah. Pak, kalau sekarang teman yang jelek hanya merusak moral. Tapi kalau sekarang ahli bid'ah merusak moral, merusak akidah, ideologi antum. Makanya Pak, banyak pesan-pesan dari ulama, la tujalisu ahlal bid'ah. Jangan kamu berteman, jangan kamu duduk-duduk bersama mereka karena mereka itu mengotorinya. Apalagi Rasul ini para ulama seperti Imam Az-Zahabi mengatakan as-subhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Subhat itu amat menyambar sementara hati itu lemah. Dengar dari kanan kiri subhat terus, antum lemah, antum belum banyak ilmu, pasti tumbang. Ya, pasti tumbang. Semua ustaz dijaga oleh Allah dari keburukan dan senantiasa diberi Allah. Ustaz, siapa orang yang pertama memberikan istilah Wahabi dari kalangan Islam adalah Turki, yang setelah ada pertentangan dan Turki ketika itu sudah mulai ambruk dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini sudah periode setelah khilafahnya itu jatuh, sudah keropos. Kemudian dari pihak non muslim Inggris yang pertama kali menggulirkan itu untuk kepentingan imperialisme. Di masjid anak ada kuburan dan masjid tidak ada batas. Ya, antum sholat di masjid yang tidak ada kuburannya, selesai. Ustaz, mohon doanya buat para ikhwan-ikhwan yang baru menikah agar disegerakan dan dimudahkan, karena setahu ana doa orang safar. Ya, insyaallah. Begini mas, antum menikah jangan takut tidak bisa memberi makan. Bekecot itu anaknya 200 hidup semua loh mas. Itu loh. Apa antum nggak malu sama bekecot? Padahal bekecot itu jalannya timi-timi, kemana-mana bawa rumah. Anaknya 200 loh mas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Ya, cepat nikah. Bahkan semakin cepat semakin baik, ya. Ustaz, mohon penjelasan apa itu manhaj sururiyah. Wah, ini nanti aja. Speakernya nggak bagus. Alasan orang yang menggelari kita dengan Wahabi karena menggunakan dan mengamalkan ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut Imam Syafi'i digelari Syafi'iyah. Ya karena memang Syafi'i, karena memang dari nisbat yang Imam Syafi'i sendiri memberikan. Ana itu Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Yang jadi masalah, pernah enggak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ana Muhammad ibn Abdullah An-Najdi Al-Wahabi Al-Hambali? Enggak ada. Itu bukankah termasuk wala tanabazu bil alqab, memberikan gelar-gelar jelek? Itu. Dan sekarang kalau memang betul itu tuduhan, sesatnya di mana? Salahnya di mana? Akidah Imam Asy-Syafi'i dalam masalah rukun Islam, rukun iman di mana? Enggak ada. Ya. Ustaz, apakah benar manhajnya Ustaz adalah ini nyebut nama orang jadi enggak enak. Insyaallah nanti tanya langsung aja. Ustaz, apakah memang benar bahwa seluruh tarekat
Sufiyah itu sesat, betul sesat, cuman kesesatannya itu bertingkat-tingkat. Tapi semuanya di dalam kadar itu, ya. Namun di sini penyimpangannya bertingkat-tingkat. Ada yang parah seperti Wujudiyah, mereka torekot Wahdatul Wujud. Ada torekot Siti Jenar, macam-macam. Ada lagi yang lain. Saya pernah membaca biografinya Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mazhabnya Hambali. Berarti beliau sholat subuh nggak pakai kunut kan? Hadirin sekalian, nggak usah jauh-jauh. Syekh Abdul Qadir Jailani juga Hambali. Antum baca kalau nggak percaya di kitab beliau Al-Ghunyah. Dia terang-terangan mengatakan bahwa akidah saya adalah ahlul hadis dan madhab saya adalah Hambali. Loh, berarti Abdul Qadir Jailani nggak kunut. Pertanyaannya, salahnya di mana? Sesat emang Syekh Abdul Qadir? Hadirin sekalian, soal masalah kunut ini adalah khilafiyah. Nggak kunut juga masalah khilafiyah. Nggak sampai pada sesat menyesatkan orang. Oke? Kemudian apa benar dakwah beliau tidak mencintai wali-wali Allah dan melarang beristiqomah tawassul, minta tolong kepada selain Allah? Ikhwan, sekarang saya tanya kepada antum. Kalau sekarang yang dimaksudkan tawassul adalah dengan amal soleh, dengan doanya orang soleh masih hidup, dengan iman takwa. Sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melarangnya di mana? Bahkan beliau menegaskan termasuk tawassul yang sangat dianjurkan adalah tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan sifat-sifat Allah, tawassul dengan zat Allah, tawassul dengan amal soleh dan doanya orang soleh. Tapi kalau tawassul dengan orang soleh yang sudah mati, ini persoalannya Pak. Minta ya fulan, atau minimal perantara, dengan perantara fulan, ya Allah saya minta ini dan yang lainnya. Itu yang dipersoalkan Pak. Orang itu dekat dengan Allah kan untuk keuntungan sendiri, tidak bisa melober keuntungannya kepada orang lain. Saya tanya juga, kalau orang sekarang minta kepada Allah harus lewat Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan-jangan nanti lebih hebat daripada Allah. Karena Allah ingin mengabulkan permintaan hambanya, pakai minta izin dulu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti di sini kontak-kontakan dong. Ya, Dir, gimana Dir? Sudah masuk belum permintaan ini kepada kamu? Oh, belum ya Allah. Jangan dikabulkan dulu. Sebelum saya dapat sen dari saya, belum mendapatkan izin dari saya. Loh, padahal Allah mengatakan apa? Ini ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku yang mengabulkan. Oke. Ada istighosah. Istighosah itu apa artinya Pak? Minta. Kalau minta kepada selain Allah kan jelas-jelas nggak boleh. Mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah, bukan istighosah kepada makhluk. Nah, itu jelas tidak boleh. Itu ya. Bahkan hanya menjadikan sebagai perantara, itu mirip orang-orang musyrik dulu menjadikan berhala itu menjadi perantara. Bagaimana penjajahan Jepang, apakah Jepang juga ingin menghancurkan agama Islam, menghapus semua Pak, semua. Walaupun awal-awalnya dia akhirnya merangkul, kemudian dia mendirikan semacam ini Majelis A'lal Al-Islami Indonesia, tapi akhirnya juga dibubarkan, dimusuhin. Kemudian akhirnya berubah menjadi Masumi. Cuman belum kelihatan karena dia itu baru setahun akhirnya kalah, baru 2 tahun akhirnya kalah. Karena dia masuk tahun 1942, akhirnya Indonesia diserang lagi oleh sekutu, maka merdeka tahun 1945. Belum lama. Saat bagaimana menghadapi fitnah dan tuduhan bahwa yang mengatakan bahwa dakwah salaf sunnah itu disetting untuk kepentingan pemerintah. Pak, antum kalau dengar tuduhan terus, antum nggak selesai-selesai. Sekarang sibukkan antum ngaji, sibukkan meluruskan akidah, sibukkan mempelajari kitab tauhid, kitab usulus salasah. Nggak ada habisnya, Pak. Kalau antum sekarang penuhi otak antum dengan subhat, mungkin pening dan pecah.
Kalau sekarang HP antum muatin subhat terus antum jawab nggak ada selesainya. Kapan antum menghafal Al-Quran? Antum menghafal hadis? Kapan antum duduk di majelis ilmu untuk membahas kitab Arba'in Nawawi, untuk membahas Riyadus Shalihin? Syukur-syukur lebih meningkat lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir As-Sa'di, Tafsir Ibnu Katsir. Antum bolak-balik yang antum urusin seperti ini, nggak ada selesainya. Oh, subhat itu masya Allah sekandang gajah banyak sekali. Bagaimana menurut Ustadz tentang isu PKI dan Syiah yang akan menghancurkan umat Islam di Indonesia? Gini Pak, Mas, mana yang bagus ketika ada orang mengkabarkan insya Allah dalam waktu ke depan ini, saya tidak tahu bulannya secara persis, Indonesia akan diserang oleh penjajahan. Nah, rakyat sebagian sibuk melakukan latihan perang. Nggak peduli nanti musuh datang besok, bulan depan atau tahun depan. Yang penting latihan. Dengan yang satunya tidur, lontang-lantung, cuman mikir terus, kapan ya musuh datang? Kapan ya musuh datang? Wah, musuhnya kira-kira kayak apa ya? Wah, ngeri nggak? Senjatanya kayak apa? Senjatanya nanti canggih nggak? Mana Pak yang lebih siap untuk perang? Yang sekarang sehari-harinya mengasah, yang sehari-harinya mempelajari ilmu, yang sehari-harinya menyibukkan dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, itu otomatis lebih siap. Nggak penting antum sekarang kapan ya kira-kira Syiah sama PKI ini bereaksi. Yang penting antum siap. Siapkan dengan takwa, siapkan dengan akidah, siapkan dengan mental, siapkan dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kalau datang besok Pak, beres. Kalau antum nggak siap ilmu, nggak siap pemahaman, nggak siap mental, setahun yang akan datang pun kita akan kolab kelimpungan untuk menghadapi mereka. Ustadz, apakah ada riwayat hadis Nabi yang mengatakan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan, semua terancam neraka kecuali satu golongan, yaitu orang yang mengamalkan amalan soleh? Hadirin sekalian, ini hadis mutawatir. Makna Rasulullah mengatakan sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang berada di atas ajaran saya dan ajaran sahabat saya. Nggak pandang peduli jauh atau dekat, Arab atau Ajam, yang dulu maupun sekarang, bahkan sampai akhir kiamat nanti. Siapa saja yang di atas ajaran Rasulullah dan sahabat, itulah yang selamat. Dan kita tidak bisa mengklaim, mau lihat muka-muka calon penghuni surga nih, lihat. Nggak bisa. Kita semua berusaha, kita semua menuju ke sana. Yang penting kita sekarang buktikan ucapan dan perbuatan memang betul-betul sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan ajaran ma'ana alaihi, saya dan sahabat saya. Ustadz, bagaimana cara kami orang awam menyikapi perbedaan pendapat? Sejauh mana perbedaan itu ditolak? Pertama, antum jangan sering-sering ngaca YouTube. Satu ya. Oh, itu perbedaannya ruwet. Kalau perbedaan ulama Pak masih enak didengar. Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad berbeda dengan Malik. Ini Malik enak karena mereka berbeda atas dasar ilmu, berbeda atas dasar memang mencari persatuan dan kesatuan, berbeda dengan dasar ilmu bukan nafsu. Tapi sekarang perbedaan banyak dasarnya nafsu, banyak dasarnya emosi, makanya membuat keruh hati. Itu pertama. Yang kedua, antum sekarang sibukkan mempelajari mana perbedaan itu yang paling dekat dengan dalil. Syukur-syukur dalilnya nyata. Qala Allah, qala Rasul. Ini hadisnya, ini Qur'annya, ini sekarang ijma'nya. Itulah yang antum pegang. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik,
Setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Masing-masing, termasuk Imam Syafi'i bisa kita tolak, bisa kita ambil. Imam Malik bisa kita tolak, kita ambil. Semua, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali yang punya kuburan itu. Karena Imam Malik ketika itu sedang taklim, sedang ngaji di Masjid Nabawi dekat, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Bagaimana mengajak keluarga kita ke manhaj salafiyah, sedangkan keluarga sudah biasa dengan apa ini? Yasinah lilan. Hadirin sekalian, saya punya buku yang judulnya Langkah Praktis Mendakwai Keluarga. Coba antum beli dan baca. Intinya jangan sampai anarkis, jangan sampai frontal. Dakwah dengan ilmu sebelum dakwah, lemah lembut ketika dakwah, sabar setelah dakwah. Dan antum bisa menggunakan beberapa sarana, bagi-bagi buku, kasih CD. Kalau memang masih awam banget, antum kasih CD murattal dulu. Setelah dia itu senang, kita mulai kasih CD ceramah. Kemudian kita ini ada kumpul keluarga, kita datangkan ustadz, atau kita silaturahmi untuk mendakwai mereka. Dan dakwah, antum perhatikan, buat strategi dan skala prioritas. Kira-kira masalah yang ingin saya dakwahkan apa dulu? Soal tradisi, soal kesyirikan, apalagi paman saya ini dukun, berarti dukunnya. Nah itu antum harus perhatikan. Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwa ayahnya Rasul tidak masuk neraka karena ahlu fatrah. Bagaimana pandangan Ustaz? Dijawab, karena ayah ibunya Rasulullah masih mendengarkan agama yang ketika itu agama tauhid ini, agama Hanifiyah, yaitu agama Ibrahim dan agama ahlul kitab. Makanya Waraqah bin Naufal masuk surga karena dia mengikuti Nasrani ahlul kitab. Dan masih ada beberapa. Namun di sini ayah bundanya mengikuti agama nenek moyangnya. Abu Thalib juga sama, ditegaskan di dalam hadis Rasulullah, mati di atas agama Abdul Muttalib, berarti agama nenek moyang. Sehingga alasan hujjah ashabul fatrah ini bisa ditangkal, dimentahkan. Ustaz, saat ini ana baru setahun lebih mengikuti kajian salafi dan ana sangat meyakini kajian salafi adalah yang benar. Namun saat ini masih bergabung dengan kelompok pergerakan Islam bermanhaj. Nah ini ya antum nanti capek saja ya, bolak-balik ke sono sini, cair keruh lagi, cair keruh lagi. Antum ibaratnya habis ngangsu, sulit-sulit cari air bersih, antum masukin air aki. Besoknya antum masukin air kelapa, masih mendingan bisa diminum. Besok dimasukin air comberan. Intinya orang yang baru ngaji itu masih labil, gampang keruh, gampang masuk angin. Hati-hati intinya. Saya cuma pesan, saya tidak melarang antum bergaul. Intinya antum mempengaruhi atau dipengaruhi, silahkan. Kalau membolehkan, tolong jelaskan. Assalamualaikum, tentang telaga Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya tentang telaga Nabi apa maksudnya? Kalau membolehkan, tolong jelaskan. Nggak tahu nih pertanyaan. Ustaz, beri kami bagaimana harus menanggapi fitnah, cukupnya. Masya Allah banyak banget ini. Waduh. Ini kita tutup terakhir karena udah ini zuhur ya, tulisannya jelek ini. Nah ini yang bagus saja. Bagaimana cara sebagai penuntut ilmu menanggapi orang yang mengatakan ana sebagai kelompok Wahabi? Mohon nasihatnya. Saya kira kalau antum nanti, nah ini yang tanya ini siapa? Silakan. Bagaimana cara sebagai penuntut ilmu menanggapi orang yang mengatakan ana sebagai kelompok Wahabi? Silakan. Antum baca ini, insya Allah mendapatkan jawaban. Ya. Apakah ana juga berkewajiban untuk mendakwahkan dakwah salafi? Ya, kalau antum sudah cukup ilmunya silahkan.
Kalau belum, jangan. Karena faqidus syai' la yuti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Cukup demikian.